warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Hari ini kita perlu syukuri bahwa kita masih diberikan nikmat kesehatan, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah wabah COVID-19 atau lebih kita kenal dengan corona. Bahasa kerennya adalah koronces. Ya. Yang berikut adalah kemarin Bapak Ibu ya sudah kita bahas tentang kegiatan P2K2. Kegiatan P2K2 merupakan, harus saya sampaikan lagi ya, program pemerintah yang harus kami lakukan sebagai pendamping dan disampaikan kepada seluruh KPM. Nah, dalam kegiatan P2K2 ini, di situ kita akan belajar ada 5 modul. Nah, pada hari ini kita akan belajar yang pertama itu modul tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Pengasuhan dan pendidikan anak ini diberikan di modul yang pertama karena kita dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui itu adalah keluarga inti atau anak kita sendiri, ya. Yang berikut, anak akan berprestasi ketika lahir dari ibu atau orang tua yang kuat dalam iman, yang kuat dalam pengetahuan. Jadi selain program PKH memberikan bantuan dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, maka program ini pula memberikan bantuan kepada ibu-ibu berupa pengetahuan. Ya, pengetahuannya seperti apa? Yang pastinya pengetahuannya yang sering kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Kemarin kita belajar tentang modul 1, sesi 1. Kira-kira ada yang masih ingat Bapak Ibu tentang sesi 1 yang kita pelajari? Ada yang masih ingat? Yang masih ingat sesi 1 apa? Tips menjadi orang tua yang hebat. Tips menjadi orang tua yang hebat. Siapa masih ingat menjadi orang tua yang hebat seperti apa? Selalu mengingat apa? Hal yang baik kepada anak. Oh, ada apa yang mama? Jadi mengingat hal yang baik yang dimiliki anak kita ya. Oke. Nah, pada sesi 2 ini, itu sesi pertama ya. Pada sesi 2 ini kita akan belajar tentang apa? Dampak negatif kekerasan pada anak. Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu? Ya. Kira-kira kalau dengan anak-anak masih mau bataria? Masih jaga Pak Cubi? Masih jaga Pak Pukul? Oke. Berkurang. Oke, alhamdulillah. Berarti Bapak dan Ibu pelan-pelan sudah menerapkan kegiatan yang diterapkan di modul 1. Nah, kita bisa lihat Bapak dan Ibu ya. Pada sesi 2 ini kita dapat melihat bahwa dampak negatif kekerasan pada anak. Jadi dampaknya itu ada 2, yang fisik dan yang psikis. Biasa yang fisik itu yang begini, mau bengong, mau mati, ya. Karena apa? Dapat lihat DP tanda, ya. Kayak orang luka ini ada bekas luka. Beda juga dengan yang ini non fisik atau psikis. Yang psikis anak menjadi apa? Pemarah, menjadi agresif, menjadi tidak percaya diri, menjadi sulit berkonsentrasi belajar. Jadi Ibu kalau dampak fisik mungkin mau oles ke sana dengan minyak atau apa hilang. Tapi dampak psikis ini yang orang tidak tahu, ya, yang kita tidak tahu. Kenapa?
di dalam dampak psikis ini semuanya di dalam. Kadang anak-anak mau jadi pendendam. Dia kalau basah kita tidak ini. Jadi ibu, anak-anak itu jangan sering kita teriak ya. Kayak misalnya dia panggil, Budi, kasih turun 1 oktav. Budi, ya. Dia sampai panggil, No, kasih turun 1 oktav. No. Pasti kalau kita memanggil dengan suara yang tinggi, maka jawab anak juga tinggi. Ya. Ya, jadi akhirnya orang semua marah ya. Jadi ketika kita memanggil anak dengan suara yang pelan, Budi atau Cindy, ya, pasti mereka akan membalas juga dengan yang baik. Kemudian anak tidak akan menjadi seorang pemarah. Karena apa? Dia mencontoh. Karena anak itu dia mencontoh. Mama tidak akan marah, baru saya mau marah. Kadang-kadang anak-anak membandingkan. Kau punya orang tua tidak pemarah ya? Kalau sampai mama uti pemarah. Jadi anak-anak akan saling apa? Saling membandingkan. Sehingga jangan heran di mana terkadang kita akan melihat anak menjadi pendendam kepada kedua orang tua. Karena apa? Sebenarnya perilaku kita, apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Ibarat bunga ini, kalau bunga kita tanam, kita siram, pasti akan menghasilkan bunga yang bagus. Kalau anak kita didik dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Yang berikut, kita akan melihat cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Kadang-kadang anak usia 2 tahun, di bawah 2 tahun itu perlakuannya sama. Kan namanya anak di bawah 2 tahun itu semua masih ketergantungan ya orang tua. Salah satunya apa? Coba Ibu Servin bisa membaca ini. Membuat lingkungan aman bagi anak. Jadikan lingkungan aman bagi anak. Lingkungan yang mana? Lingkungan di luar atau di dalam rumah? Di dalam rumah. Oke. Jadi membuat lingkungan aman bagi anak, yaitu terutama di dalam rumah. Jangan anak lebih suka di tetangga daripada di rumah. Jangan dimarah-marah. Ya? Oke, yang berikut, membatasi anak menonton TV. Jadi Bapak Ibu, kita harus membatasi anak-anak menonton TV. Kalau sekarang mungkin jarang nonton TV, tapi lebih main apa? HP. Semua menggunakan gadget, apa-apa handphone. Tapi ingat Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu melarang anak-anak menggunakan handphone, maka orang tua pun tidak bisa menggunakan handphone. Terkadang berat di hati. Tidak usah main handphone. Hati mama udah bermain HP. Kadang itu ibu bukan cuma ibu, itu kebanyakan tanpa saya. Azam, ya, tidak usah main HP. Mama jangan main HP, baru Azam tidak main HP. Mama ada kerja. Kerja apa di HP? Ada buka WA. Kadang hal-hal yang begitu ya Bapak. Jadi kadang-kadang saya kalau misalnya tidak ada yang penting, saya berusaha taruh. Azam tidur ya. Azam tidak bisa main handphone lagi. Iya, mama tidak main handphone, tidak. Mama punya handphone, mama sudah taruh, mama sudah simpan. Ya. Jadi kita ketika kita melarang anak, maka kita harus menjadi contoh. Azam tidak usah nonton, tapi mama dan tipe kok masih dibuka televisi. Ya. Oke, yang berikut, mengalihkan perhatian anak. Mengalihkan perhatian anak itu misalnya ketika anak-anak lagi menangis, jangan biasakan membelikan permen sehingga DP besar seumur 3 tahun DP gigi ompong. Karena setiap menangis ini gula-gula. Setiap menangis, karena ini yang paling praktis kan? Alihkan perhatian anak dengan cara apa? Melihat lingkungan sekitar, burung, ayam, sapi, kerbau, kambing. Pokoknya yang di lingkungan. Jangan apa-apa
Napa gula-gula, ambil permen, ambil biskuit, Jangan ya. menangis. Jika anak-anak itu orang berulah, maka orang harus memberikan informasi ke anak-anak bahwa misalnya kalau dia main pisau sampaikan, Nunu kalau main pisau itu tidak boleh, nanti Nunu mau luka. Kalau orang tidak, uti, hepolelo jam poito pito, palialo iyo, palialo. Bacaan sekali saudara. Dari suara besar, dari ekspresi pemikiran takut, sehingga anak-anak jadi apa? So takut kan? Ya, dia sudah tidak takut dengan pisau, tapi so takut dari suara. Di sini ada cara mengurangi perilaku buruk anak di bawah 2 tahun. Sekarang anak yang berusia 8 tahun. Jadi cara mengurangi perilaku buruk anak usia di atas videonya ada ceritanya. Cuma karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita bisa baca saja ya. Jadi ketika kita menghadapi setiap anak itu pasti beda-beda ya. Ketika usia 2-8 tahun menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Jadi ketika ada anak berkelahi di sekolah, jangan langsung marah. Ya. Tanyakan siapa coba kalian ini. Ketika dia mau bercerita, sampaikan ke mereka bahwa ketika mereka berkelahi di sekolah itu, maka dampaknya tidak bagus. Yang pertama, dianggap anak nakal, ya. Yang kedua, pasti mau dapat surat cinta dari guru dan orang tua. Yang berikut, secara emosional pasti mau malu, kurang hari-hari sekolah dapat undangan, ya. Jadi kita harus rajin menyampaikan ke anak bahwa perilaku yang dilakukan yang tidak baik di sekolah itu akan berdampak tidak baik juga. Yang berikut, membuat aturan bersama anak. Karena ini masih 2 tahun, kalau di usia sudah mau 8 tahun, saya itu ibu dengan anak saya yang umur 5 tahun, si El Azam, saya bilang, kalau dia tidak mau dengar, saya hukum dia di sudut. Saya tidak pukul, dulu saya curi. Saya kurang karena saya belajarnya saya kurang. Saya begini, El Azam kalau berbuat salah, El berdiri di sudut selama 5 menit. Jadi dia berdiri. Kalau saya kasih berdiri, ibu dia, Mama El ada salah. Itu dia respon. Mama El ada salah, bilang iya El salah. Mama El salah apa Mama? El salah ada main handphone karena El ada download permainan. Karena ibu saya pe handphone, DP papa pe handphone, bukan lagi polling apa, game semua. Jadi berarti El tidak boleh download Mama? Tidak boleh. Kita kasih bintang. Ketika dia berbuat buruk, maka kita di sini kita beri silang. Ya. Atau bisa juga kalendernya 1. Kalau dia berbuat baik, kita kasih bintang misalnya 5. Kita kasih bintang 5. Jika dia berbuat salah, maka kita kurangi bintangnya menjadi 3. Jadi dan dia harus mengumpulkan bintang sebanyak 100. Jika bintangnya sudah 100, maka kita akan memberikan hadiah. Hadiah itu yang ibu yang akan memotivasi dia akan berbuat baik. Coba Bapak Ibu terapkan. Saya pelan-pelan seperti itu dengan anak. Yang 6 kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, coba terapkan ini. Jadi buat kalender. Coba tanya, Nunu apa yang Nunu suka? Mama mau beli ini. Sekarang saya dengan si El Azam itu tawar-menawar. Dia mau masuk sekolah, saya punya syarat dia harus tahu mengaji. Baru saya mau belikan handphone. Jadi ibu akan ini ketika dia berbuat salah, Mama El mau berdiri, Mama El tadi ada download HP politik di HP dia. Jadi tanpa saya meminta dia sendiri ya, karena sudah ini apa? Membuat aturan bersama anak. Ini coba ibu genggam pasir. Semakin ibu mau genggam pasir, semakin pusat ikan ibu dapat pegang. Ya, semua tabuan di sini. Mau humepet. Sama dengan macam orang jaga anak perempuan. Terlalu orang mau jaga ibu, kan tidak mungkin orang tutup beli mongolio kan? Ada saja yang terjadi. Coba duduk dengan orang, jadikan mereka teman. Di Mama pernah muda.
Ti mama pernah muda baru ti mama pernah mengalami masa yang kau rasa sekarang. Ti mama kasih kepercayaan, tolong jaga kepercayaan. Dia itu ibu walau dalam kondisi bagaimanapun pasti dia akan jaga keadaan itu. Ya, pasti akan dijaga. Jadi ibu, anak gadis itu jangan dianggap jangan terlalu digenggam seperti ikan mas. Ya, mepeto. Karena mepeto mengotot teme, mengotot belo kan apa? Luka tapi tak berdarah. Ya ibu ya. Luka misalnya luka dalam. Kalau tanya kamar ibu kecewa luar biasa ya. Luka tapi tidak ada darah, open po sedikit tapi ada dendam begitu. Yang berikut ibu, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi ibu, ketika ibu susu marah sekali pak anak, misalnya anak pulang kamar sholat daing, jangan langsung bicara. Masa tujus. Ya. Ketika bapak ibu anak itu pulang sudah larut malam dan ibu dalam keadaan emosi, mending ibu ke kamar dulu, kasih tenang itu pikiran, sehingga apa yang akan keluar itu tidak macam-macam. Karena doa ucapan orang tua adalah doa buat anak. Karena ketika orang bilang karupa acan dan sandal dan sebagainya itu akan terjadi. Mending ibu keluar ke kamar dulu dengan suami dulu, pas sayang dulu apa semua ibu supaya mereda kasan itu hilau suka marah, baru pas cerita. Kebiasaan kita ibu orang di daerah, khususnya orang Gorontalo, saya ente mengolok putih luar biasa. Sampai maksudnya ibu ini dari ujung Suawandang sampai ujung Suawasana itu luar biasa. Dan itu sekarang begitu. Sehingga orang tua ibu kita sebagai orang tua sebisa mungkin berusaha ketika kita kecewa dengan anak jangan langsung dimarahi. Ibu tenang dulu, ya. Ibu tenang dulu dan ibu pastikan bahwa ibu ketika berhadapan dengan anak sudah tidak marah, ya. Karena jangan sampai ibu ketika orang salah bicara, misalnya begini, dorang pulanglah di sana ternyata cuma ada teman-teman kasihan, ada belajar. Cuma karena dia belajar terlalu serius, akhirnya dorang lupa pulang. Dan di sini orang khawatir, karena rasa khawatir akhirnya ucapan yang keluar sudah tidak baik. Anak umur 5 tahun biasa dapat beli es krim, suruh beli toh, mama beli es krim. Kadang-kadang kalau di muka lo teman-teman mama olo sok gengsi toh, bilang kamar aku jangan kayak gitu kan kebiasaan toh. Kantor sama aku janji di rumah jangan minta-minta, jangan cubit, ya, jangan cubit, sampaikan. Saya bilang alihkan perhatiannya. Ya, kita bisa alihkan perhatian anak supaya dia tidak teringat lagi apa yang dia inginkan. Jangan cubi hati. Biasa orang sudah jagain begitu toh, sampai di rumah mahere namun ya. Lo anak. Yang berikut, cara mengurangi perilaku buruk memasuki anak usia remaja. Di sini menjelaskan akibat dari perilaku buruk masih sama. Meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Oke. Jadi ini ibu, sesi 2 ini kita itu belajar yakni dampak negatif kekerasan pada anak ya. Intinya di sini Bapak Ibu, yang saya yakin dan percaya kalau bagian ini Bapak Ibu sudah jauh lebih pintar dari saya. Sudah lebih pengalaman karena anak-anak ibu-ibu sudah besar-besar ya. Tapi yang harus Bapak Ibu ingat, yang harus ibu-ibu ingat yang ini, ada dampak psikis dan ada dampak non psikis. Itu yang ibu-ibu ingat. Dampak fisik itu bisa kita lihat karena hasil orang pukul. Tapi yang lebih berbahaya adalah dampak non fisik alias psikis.
Karena itu dalamnya laut dapat diukur dalamnya hati, tak ada yang tahu. Ya? Karena anak itu setelah kita marahi, orang tidak tahu dia marah atau tidak. Ya? Oke. Jadi demikian dulu pertemuan pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk semua. Demikian pertemuan hari ini. Kita insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Yang saya harapkan ibu-ibu dapat menerapkan ini ya. Ibu dapat menerapkan ilmu ini kepada anak didik. Karena anak ibu yang hebat akan melahirkan anak yang hebat. Ibu yang cerdas akan melahirkan anak yang cerdas. Karena saya kasih contoh. Ketika saya ada anak nanti, saya tidak ingin seperti orang tua saya. Kalau misalnya saya orang tua terlalu keras kan, ketika kita memberikan contoh yang baik kepada anak kita, maka anak kita akan menjadikan kita sebagai panutan bahwa kelak ketika aku punya anak, aku ingin seperti ibuku mendidik aku. Ya? Oke, jadi saya harapkan kepada ibu-ibu KPM agar memperhatikan ini. Jangan langsung semua mau terapkan, satu-satu dulu. Yang biasa bapak panggil anak 9 oktav, kasih turun kamari dulu 5 oktav. Yang tadinya biasa bapak pakai bacubi, kasih turun kamar itu DP tangan bacubi ya. Yang tadinya kata-kata mutiara indah yang keluar, ganti dengan doa. Nunu ini ti mama sayang. Nunu ini ti mama pengen ti Nunu jadi orang yang berguna. Mama suka Nunu itu sekolah tidak seperti mama dan lain sebagainya. Oke? Oke, cukup sekian dulu. Kita akan bertemu di lain kesempatan dan di lain hari. Tetap saya harapkan kepada Bapak dan Ibu, ingat satu, protokol kesehatan tetap dijalankan. Jangan lupa mencuci tangan setiap hari. Jangan lupa menggunakan masker. Berusaha menghindari keramaian. Yang terakhir, menjaga imunitas tubuh ibu, keluarga di rumah. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.